Hai semua, selamat datang di Dapur Sabina ya. Kali ini aku akan membagikan resep membuat gudeg Jogja yang anti gagal. Bener-bener ya, nih penampakannya endulita. Ini gudeg juga bisa jadi ide jualan ya. Baik terima orderan di rumah, mau pondokan, mau jual di warung, atau yang sekarang lagi in adalah nasi bungkus. Kita coba ya. Bungkus nasi gudeg dengan bungkus kekinian yang ala ala Jepang itu ya, enak banget deh. Nanti di akhir video jangan di skip skip ya, sampai akhir video nanti aku akan ajarin cara ngebungkus nasi gudeg yang kekinian. Mungkin bisa dijual dengan harga yang tidak begitu mahal karena cuma dibungkus dan isinya mungkin bisa disesuaikan banyak dan sedikitnya ya. Ini gudeg yang aku buat sumpah deh, enak banget. Rasa manisnya itu disesuaikan dengan selera ya. Kalau mau yang seperti gudeg Jogja yang manis ya pakai gula yang manis, kalau enggak ya pakai gula yang hitam tapi tidak begitu manis. Nanti aku spill gula yang aku maksud ya. Nah, tonton sampai habis ya. Nih bener-bener deh, rasanya gudegnya itu bener-bener enak, enak. Dan krecek aku nanti buat videonya di split video biar nggak bosen nontonnya ya. Nih telurnya itu benar-benar padat, sumpah padat dan enak. Thanks ya sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan bagikan ke banyak orang supaya banyak yang menerima manfaatnya. Yuk kita mulai pembuatan. Pertama kita rebus telur dulu. Aku rebus telurnya yang banyak ya, karena kalau bikin gudeg itu kayaknya sayang kalau nggak sekali banyak, sehingga susah, cuma waktunya agak lama. Nah ini dia bahan-bahan yang diperlukannya. Nangka, jangan lupa agar pekat itu pakai daun jambu kelutuk. Ketumbar, nih nangka dan daun jambu kelutuk, jangan lupa banget itu biar suksesnya ya. Ada bawang goreng, serai, daun salam, kemiri, bawang merah, bawang putih, laos, ada ketumbar. Ini bumbu-bumbu yang dihaluskan ya. Nah ini semua bumbu-bumbu yang dihaluskan. Ini nanti nangka direbus bersama daun jambu kelutuk. Nah ini gula merah yang saya katakan tadi ya, dia pekat tapi tidak terlalu manis. Biasanya ada di toko bumbu-bumbu Padang ya yang jual. Nah sekarang kita haluskan bumbu-bumbunya ya. Bawang merah, bawang putih, laos, tumbar, tadi kemiri itu diberi air sedikit ya, karena aku nggak pakai chopper, aku pakai blender yang biasa digunakan untuk memang aku kalau nge-blender yang halus-halus banget aku pakai blender. Ini kita blender sampai benar-benar lembut ya. Nah untuk ketumbar boleh dibarengin pada saat memblender bumbu-bumbu halus, atau boleh juga nanti pada saat nanti dimasukkan. Nah ini telurnya sudah matang, kita kupasin dulu ya. Ngupas telur ini gampang-gampang susah, tapi katanya tergantung sama telurnya juga. Justru telur yang masih baru itu yang gampang nempel-nempel. Kalau yang udah agak lama dia katanya nggak begitu nempel. Kalau saya biasanya sih saya rebus dulu, kemudian setelah matang saya rendam air air dingin ya, air suhu ruang aja. Kemudian baru saya kupas. Cara ngupasnya saya gelindingin dulu nih, atau saya pukulin antara dua telur itu, saya aduk. Nah supaya dia agak lebar-lebar kulitnya, jadi nggak gampang cobel-cobel. Dia kalau kupasannya kecil-kecil gitu dia gampang cobel. Kalau ini dia langsung sekali di sekali ditarik ya, kulit sama kulit arinya lepas, dia biasanya sekali ditarik aja. Nih ngupas telurnya lumayan banyak, ini 20 biji lebih, jadi memang perlu waktu, tapi kalau udah biasa nggak apa-apa. Akhirnya selesai juga nih kupasan telurnya ya. Tuh, masih ada satu ternyata. Kita selesaikan semua kupasan telurnya, baru kita siap untuk masak gudegnya dan telurnya ya. Nangka dan telurnya berbarengan kita masaknya, kita rebus dengan air gula dan bumbu-bumbu lainnya. Tahap selanjutnya ya, nangka diberi airnya sebatas nangkanya aja, jangan terlalu banyak. Ini saya masih agak kebanyakan tadi ngasih airnya ya, jadi ngeringinnya lumayan lama. Masukkan semua bahan-bahannya, daun jambu kelutuk, gula merah,
bumbu halus, bawang goreng, tadi kita masukin semua. Serai, daun salam, masukin semua. Nah ini pengalaman saya, jangan diudak-udak ya, jangan diudak-udak atau diaduk-aduk. Jangan biarin aja sampai dia mendidih sendiri, juga nanti semua warnanya akan mengalir ke atas. Karena kemarin saya diaduk-aduk karena takut warnanya tidak merata, jadi malah telurnya pecah semua. Dari 20-an lebih itu telur, cuman paling ada 15-an biji yang telurnya yang utuh ya. Lain daripada itu dia ke pentok-pentok sama saya ngaduknya itu. Nih, jadi nanti ya untuk teman-teman lainnya yang pada saat bikin gudeg, jangan diaduk-aduk kayak saya ya. Biarin aja dia sampai mengering sendiri. Atau kalau mau diaduk pelan-pelan, jangan sampai kena telurnya, diaduk aja dari pinggir terus ke dasarnya, takut gosong ya karena gula ya. Nah diaduk aja dari pinggir, dari tepi, dari pinggir ke arah tengahnya. Tutup, kita tunggu sampai airnya menyusut. Nah ini jangan menyusut, udah mendidih dulu. Pas mendidih dibuka, kita ambilin daun jambu kelutuknya tadi, diambilin. Tuh aku kebanyakan airnya, jadi jangan terlalu sebatas nangkanya masih terlalu banyak ternyata. Nih daun jambu kelutuknya diambilin dulu ya, takut sepet, tapi kata orang-orang sih nggak diambilin juga nggak apa-apa sih, nggak sepet jadinya nanti. Tapi saya karena agak ketakutan sepet, jadi saya ambilin dulu daun jambu kelutuknya, baru saya lanjutkan perebusannya. Nih telurnya jadi pecah karena saya aduk-aduk, itu dia kecantol-cantol jadinya pecah. Nih ini penampakan dia setelah airnya kering, setelah airnya susut, dia udah jadi merah. Ini saya menaruh tumbarnya setelah airnya susut karena saya memang suka bau ketumbarnya itu ya. Setelah airnya mau susut, masih perlu dikit lagi, saya masukin ketumbar, saya panasin sedikit lagi. Tuh cakep banget ya, penampakannya cakep banget. Nih, telur dan warna gudegnya cakep sekali. Ini kita diamkan dulu 1 malam, besoknya baru kita kasih santan. Nah ini dia nih, ini udah keesokan harinya, ini airnya masih ada nih, nyemek-nyemek gitu. Kita diamin dulu sampai besok ini jadi semalaman. Nah ini baru kita akan proses kasih santannya ya. Santannya nggak usah banyak, pakai santan kental dan nggak usah banyak banget. Aku ini untuk 2 kilo nangka ini aku cuma pakai 2 bungkus kara yang berapa sih, 60 ml itu ya. Yang 60 ml itu saya pakai 2 bungkus dan saya tambah air kira-kira 300-an ml lah. Tuh jadinya segitu. Tunggu lagi sampai kering, masukin lagi telurnya. Tadi karena trauma pecah-pecah jadi saya angkat, masukin lagi jadi pecah-pecah. Nanti ibu-ibu atur sendiri deh supaya jangan pecah, gimana caranya sih ya. Nah ini dia gudegnya, kita tunggu lagi sampai kering, benar-benar overcook ini ya, tapi hasilnya cantik sekali. Telurnya padat, pekat, dan cantik. Tuh cantik banget kan. Endolita rasanya pun nggak kalah enak. Nah berikutnya kita coba bikin nasi bungkus ya, kan sekarang lagi happening tuh jualan nasi bungkus. Kita coba nasi gudeg dibungkus, pasti enak deh. Nah ini aku share cara buat bungkusnya ya. Yang pertama ini kita kertas nasi, bagian licinnya, bagian yang ada plastiknya itu di bagian dalam, kemudian dilipat dua lagi. Nah satu sisi dibuat segitiga, dibuka. Nah dibuka, dipegang, terus jadiin segitiga. Nah yang rapi ya. Kalau nggak rapi takutnya nanti dia miring-miring atau besar sebelah. Makanya harus tulang-tulangnya harus pas banget. Nah bagian sebelahnya juga dibuat segitiga juga. Nih ditekuk tengahnya itu, kemudian ditarik sisinya sampai dia membentuk segitiga. Dan dia berlapis sama yang tadi tuh ya, segitiganya dempet jadi 2 sisi sama yang tadi, sama-sama segitiga. Nah udah jadi kiri kanannya kita rapikan kembali, kemudian ini dilipat, disisihin supaya nanti bisa dibuka. Jadi disatukan ke bagian jadi segitiga nutup gini nih, pokoknya bentuknya begini, aku nggak tahu namanya ya.
Nah kemudian kita lipat buat supaya jadi bentuk mangkoknya. Kalau pingin mangkoknya besar ya lebar-lebar aja, kalau pingin mangkoknya kecil ya melipat ke tengahnya itu lebih lebih banyak. Yang penting mau berapapun ukurannya itu bagian bawahnya itu harus sama kiri kanannya, kalau enggak nanti dia jadinya miring. Nih ini ya bagian yang di jari manis saya itu kiri kanannya ini harus sama nih, jadi sisi bawahnya itu harus sama. Nah kalau udah jadi pola pertama, pola sebelahnya tinggal ngikutin ya. Nih harus sama banget, bagian bawah bagian atasnya harus sama. Nah setelah jadi begini, bagian atasnya kita lipat sampai ke bagian lipatan, kemudian kita lipat satu kali lagi, lipat dua kali ya. Nah lipat dua kali sampaiin ke bagian paling atasnya itu, kemudian dilipat sekali lagi. Dah jadi kita buka. Nah rapi dia kan. Kalau dia nggak rapi nanti dia akan miring-miring sebelah atau nanti besar sebelah, makanya mesti sama sisinya harus sama-sama banget. Nah setelah jadi ini kita kasih daun pisang dulu dalamnya biar endul. Nasi bungkusnya Padang kalau nggak pakai daun pisang tuh nggak enak deh rasanya. Juga nasi bungkusnya yang ala Jepang itu ya, yang kekinian yang banyak dijual yang laris itu juga dia pakai daun pisang. Yang bikin enaknya itu daun pisang. Nah kita masukin gudegnya, masukin gudeg. Setelah gudeg kita masukin kreceknya, kasih krecek. Ini kreceknya. Untuk krecek, resep krecek saya split di video terpisah ya, karena biar nggak bosen ya. Nah nanti tonton untuk resep sambal kreceknya, sambal goreng kreceknya di video terpisah. Nah setelah kasih krecek, masukin telurnya. Kasih telur, kalau misalnya mau ditambah sambal lagi atau mau ditambah apa silakan ya, tapi ini sudah menurut saya udah kenyang banget, udah maksimal ini. Nah setelah itu kita tutup bagian atasnya biar bau daun pisangnya, aroma daun pisangnya itu enak dan dia cantik juga ya. Ditutup dengan daun pisang, alasnya daun pisang, kemudian kita satukan, ditutup nih kayak dompet ya, kayak amplop ya. Nah sisi-sisinya disatuin. Sebenarnya yang paling bagus jangan pakai staples ya, karena staples itu kecil banget. Oleh sebab itu saya kasih daun pisang ini selain untuk apa ya, untuk pemanis seperti pita, daun pisang ini supaya menandakan itu staplesnya biar kelihatan. Nih jangan sampai buka langsung jebret gitu langsung nanti kemakan. Tuh kita gunting jadi kayak pita dia. Set, cantik kan. Tuh ayo dibuat. Tuh jadinya cakep-cakep kan. Aku membuat berapa aja ini, tidak terlalu banyak karena memang nggak untuk dijual. Nah cantik-cantik kan nasi bungkusnya. Bisa juga dimasukkan ke dalam, atau kalau mau dijual gudeg krecek telur juga bisa sih, dimasukkan saja ke kontainer-kontainer, tutup deh. Selamat mencoba.